Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Momo-chan. Dan hari ini, di video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman apa itu NVIDIA Reflex dan apa sih kegunaannya untuk para gamers. Nah, mungkin dari kalian semua ada sebagian yang mungkin udah pernah dengar NVIDIA Reflex itu apa ya. Jadi NVIDIA Reflex itu adalah suatu fitur yang dibawakan sama NVIDIA di mana kita bisa merasakan yang namanya low latency. Nah, low latency itu apa sih? Jadi di sini aku juga akan menjelasin arti dari latency itu sendiri ya. Jadi arti dari latency itu sendiri adalah suatu proses pemindahan data dari satu titik awal ke satu titik tujuan yang diukur dengan satuan milisecond, atau istilahnya kita sebut dengan delay. Jadi ketika kita bermain game itu ada 3 latency. Ada peripheral latency, ada PC latency, dan juga display latency. Nah, peripheral latency itu adalah proses pemindahan data yang muncul dari gaming gear kalian seperti mouse atau keyboard. Nah, sedangkan PC latency itu adalah proses di dalam CPU, GPU, dan juga render queue. Nah, semuanya ini diproses dalam PC latency. Nextnya itu juga ada display latency, latency yang berasal dari monitor kalian. Jadi semakin rendah latency kalian, berarti kalian akan lebih nyaman bermain game dan yang pastinya juga akan lebih akurat. Contohnya kalau misalnya kalian main game FPS, ketika kalian ngeklik mouse kalian untuk nembak, itu yang muncul di monitor itu akan berbarengan ketika kalian ngeklik. Jadi bisa dibilang gak akan ada delaynya karena munculnya itu barengan antara ketika kalian ngeklik mouse untuk nembak dan juga output yang keluar dari monitor kalian. Bisa dibilang NVIDIA Reflex ini berguna banget buat kita para gamers, terutama gamer FPS, karena kita akan lebih responsif lagi dalam menembak. NVIDIA Reflex sendiri juga sudah mendukung beberapa game seperti Valorant, Warzone, Apex, Fortnite, COD, Destiny 2, dan juga KOVAK. Seperti yang aku udah jelasin di awal, latency itu ada 3 bagian, yaitu peripheral latency, PC latency, dan juga display latency. Nah, prosesnya itu dari peripheral ke PC baru ke display. Kalau tanpa NVIDIA Reflex, prosesnya itu akan dari peripheral atau dari mouse kita ke CPU, habis itu baru ke render queue, baru ke GPU, nah dari GPU baru ke monitor. Nah, kalau misalnya kita udah pakai NVIDIA Reflex, prosesnya itu akan lebih cepat. Jadi dari peripheral ke CPU, langsung ke GPU, baru ke monitor. Jadi nggak akan ada proses ke render queue. Render queue itu apa sih? Jadi render queue ini adalah sebuah antrian dari sejumlah tugas yang dibawakan dari CPU untuk si GPU. Nah, antrian ini biasanya dibutuhkan untuk membuat GPU itu selalu punya tugas yang diselesaikan. Jadi GPU-nya itu bisa dibilang nggak bakalan idle atau nggak pernah diam. Tapi di beberapa skenario, antrian ini bisa membuat GPU terlalu lama menunggu tugas dari si CPU. Untuk mengatasi antrean yang panjang ini, NVIDIA mengembangkan fitur NVIDIA Reflex yang akan diintegrasikan pada gamenya. Jadi secara umum, CPU ini akan meminimalkan jumlah antrian dan langsung mengirimkan tugas ke GPU. Makanya prosesnya lebih cepat ketika kita menggunakan fitur NVIDIA Reflex ini, di mana kita langsung memotong bagian proses render queue-nya. Jadi bisa dibilang fitur NVIDIA Reflex ini benar-benar berguna banget buat kita para gamer FPS karena hasil outputnya akan lebih real time, sehingga tembakan kita akan lebih akurat dan juga responsif daripada player-player lainnya. Pertanyaannya, gimana caranya kita mengaktifkan fitur NVIDIA Reflex ini? NVIDIA Reflex ini ada di VGA mulai dari seri 900, jadi kalian harus punya VGA-nya dulu ya. Yang kedua, kalian harus menginstal NVIDIA GeForce Experience di PC kalian. Dan yang ketiga, kalian harus mengaktifkan settingan NVIDIA Reflex di dalam game kalian. Karena aku main game Valorant, di settingannya aku tinggal aktifin aja deh NVIDIA Reflex low latency-nya plus boost on. Terus guys, aku juga sempat nyobain main sama teman aku Iratse, di mana dia nggak punya fitur NVIDIA Reflex, sedangkan aku akan main dengan fitur NVIDIA Reflex on. Di sini kalian bisa ngelihat perbedaannya, di mana aku udah bisa ngelihat Okta terlebih dahulu karena aku nyalain fitur NVIDIA Reflex on. So, buat kalian pemain game FPS, NVIDIA Reflex ini benar-benar berguna banget. Oh iya guys, info aja nih, sekarang aku lagi pakai VGA dari Colorful iGames RTX 3060 Ti Advanced OC loh. VGA-nya keren banget loh guys, kipasnya ada 3 juga nih. So, pas kalian main pun sistem coolingnya tetap jalan dan PC kalian nggak akan panas. Gak cuma itu, VGA Colorful iGames RTX 3060 Ti Advanced OC ini juga memiliki light frozen effect, di mana akan ada tampilan efek visual cahaya beku saat warna VGA-nya berubah.
Selain itu, buat kamu yang suka overclocking PC kamu, di VGA Colorful iGames RTX 3060 Ti Advanced OC ini ada fitur yang namanya One Key Overclock, dimana kamu cukup perlu pencet satu tombol aja untuk mengaktifkan overclocknya. Praktis kan? Kamu juga bisa menginstal iGame Center untuk mengintegrasikan iGame Zone dan juga iGame Dynamic Light dalam satu aplikasi. Dan kamu juga bisa mengatur RGB dan juga overclocking untuk VGA Colorful kamu. Sekarang waktunya aku untuk nunjukin gameplay Valorant aku ketika aku pakai Nvidia Reflex On ya. Let's go! The angel's dead. Retired. Dominating. Too late. Sorry. Anjay, masih bisa ya. Mepet bun. Anjay. Ketat Nvidia Reflex On, guys. Astaga. Kaget aku. Got you. 3 azam. Sova's dead. Anjay. Mabar. Pitiful. Dead. Woi. Retired. Main lah ya, 31 kill guys. Wih. Urutan ketiga, lumayan. Mantep. Nah, itu dia guys pengalaman aku ketika aku main game Valorant pakai fitur Nvidia Reflex On. Udah FPS-nya stabil dan yang pastinya low latency. Buat aku yang sebenarnya skillnya biasa-biasa aja, fitur Nvidia Reflex On ini bener-bener ngebantu aku banget karena aku lebih responsif dan yang pastinya tembakan aku juga lebih akurat karena prosesnya real time. Nah, apalagi kalian nih yang skillnya lebih jago daripada aku, yang aimnya tajam banget. Fitur Nvidia Reflex On ini bakal ngebantu kalian untuk menangin ranked kalian. Jadi jangan lupa ya untuk di on Nvidia Reflex-nya. Anyway guys, tadi tuh sebenarnya aku main game Valorant buat latihan. Soalnya tanggal 27 Januari nanti aku bakal ada fun battle lawan tim Onyx Indonesia. Aduh gimana nih, aku mesti latihan, aku pengen menang. Makanya nih aku mau ajakin teman-teman untuk nontonin live streaming fun battle tanggal 27 Januari karena aku bakal ngelawan tim Onyx Indonesia. Dicatat ya tanggalnya, tanggal 27 Januari. Jangan sampai ketinggalan, dukung aku dan nonton ya live streamingnya di platform dari Nvidia Indonesia. Dan itu dia guys, sekian dulu video penjelasan aku tentang Nvidia Reflex dan juga low latency. Buat teman-teman yang udah punya VGA series 30, jangan lupa untuk diaktifin ya fitur Nvidia Reflex-nya di game favorit kamu. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa ya untuk nonton live streaming fun battle bersama dengan Onyx Indonesia di tanggal 27 Januari nanti. Dan aku bakal pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!